Yes, terima kasih semua yang sudah membuat channel ini bertambah lagi 1.233.000 subscribers. Channel Valedro Jebret yang akan menyaingi channel Jebret Media. Jauh banget, masih beda 700.000 ya, tapi pelan-pelan. Dulu kan dia lebih tinggi. Jebret Media mulai dari nol, Jebret Media melesat. Yang ini kelamaan untuk nggak buat konten. Nah sekarang pelan-pelan bikin konten lagi. Kenapa? Karena kalian yang selalu bilang, ayo dong bang, konsisten dong bang. Yes, jadi gue konsisten dulu pokoknya ya. Alright, bukan klarifikasi tapi cuman sekedar merespon aja. Karena kan tentu komen-komen itu perlu direspon ya. Di podcast Deddy Corbuzier rame mengatakan bahwa gue yang gak yakin, yang bener Coach Justin dong. Karena dia yakin lawan Arab itu menang. Gua itu bilang gak yakin bukan berarti bilang gak menang dong. Yang gue bilang gak yakin itu adalah gue bilang berat. Jadi dalam perhitungan gua yang menghadapi Arab itu poin 1. Menghadapi Jepang juga poin 1. Tetapi menghadapi Jepang gue ngitungnya waktu itu memang kalah. Waktu belum tahu hasil menghadapi Cina. Nah ketika menghadapi Cina itu kita kalah dan sebelumnya juga kita Bahrain gak jadi menang. Maka yang gue bilang kayaknya calculated loss lawan Jepang itu tetap kalah kalau hitung-hitungan di atas kertas. Tapi paling gak kita harus dapat 1 poin. Itu yang pertama. Terus habis itu kan kita kalah nih sama Jepang. Nah perhitungan kalkulasi gue waktu itu menghadapi Arab Saudi juga seri. Tapi kita harus dapat 3 poin gitu loh. Jadi memang berat. Tapi kita paling tidak 1 poin, bonus-bonus bisa 3 poin. Kenapa? Alasannya tentu saja Arab Saudi juga butuh poin. Mereka bukan tim yang mudah untuk dikalahkan. Dan mereka juga harus bisa mengatasi masalah internal mereka yang sudah ganti pelatih. Apalagi ditahan seri sama kita di sana. Nah tapi kemudian kan Indonesia menang. Dan gue senang gitu loh. Masa gue senang Indonesia menang gak boleh? Masa dibilangnya sama kalian, ya kan lo kemarin gak yakin bang. Bukan gitu. Jadi yang pernah gue bilang masalah ekspektasi dan masalah hitung-hitungan di atas kertas itu yang gue sampaikan secara objektif. Tetapi apakah gue bilang bahwa kita gak akan menang? Ya gak juga gitu loh. Jadi ketika ekspektasi dan hitung-hitungan di atas kertas gue seri dan ternyata itu bisa menang, itu jadi sesuatu yang sangat gue apresiasi bahwa tim kita, pelatih, pemain bisa membuktikan bahwa ternyata memang kita saat ini bisa mengatasi Arab Saudi yang sudah, yang gue dengar 15 pertandingan kita nggak pernah menang sama mereka. Jadi gue senang dan gue sangat mengapresiasi kemenangan itu, pembuktian di saat yang sangat tepat. Kemudian juga ketika teman-teman bilang bahwa giliran menang aja baru lu ngomong gini gitu. Nah ini yang gue bilang sama lu. Kita kan setelah hasilnya sudah kita tahu, baru kemudian kalian bisa juga kasih komentar seperti itu kan. Tetapi kemana kalian ketika gue bilang jangan remehkan Cina. Cina bisa jadi malah jadi batu sandungan. Kemudian akhirnya kalah, yang ada kalian kecewa, kalian marah-marah. Hadapi Jepang juga demikian. Kalian jadi malah banyak ya yang muncul itu kemudian komentar negatif. Jadi ya memang kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Yang jelas betul bahwa gue bilang secara hitung-hitungan 1 poin itu. Tapi kita harus dapat 3 poin. Dan tim Indonesia berhasil mendapatkan 3 poin. Jadi gue sangat mengapresiasi. Kalau rumput udahlah ya. Waktu itu udah kita bahas kan tentang rumput, apapun itu tentu harus diperbaiki lagi. Tetapi kalau mau disamakan dengan rumput-rumput skala internasional memang masih di bawah. Tetapi gue berjanji, gue udah punya nomor Bapak Direktur Umumnya, gue akan memfollow up terus bagaimana mengelola dan juga mempersiapkan rumput ini untuk pertandingan-pertandingan berikutnya. Di luar dari ada kegiatan-kegiatan lain yang mungkin akan digunakan juga di situ. Dan kalau dilihat dari bahasa gue yang non teknis,
Walaupun seperti kemarin rumputnya, tetapi sama seperti jersey yang juga merek sekarang yang sering diprotes. Tapi itu menjadi rumput sejarah, ya kan? Jadi rumput sejarah kita bisa menang lawan Arab dan menjadi rumput yang kalau ternyata bisa lebih sempurna dari itu, jangan-jangan kita nggak mulus kemarin dapat kemenangan ya. Ya itu bagian lain lah. Sama kursi kondangan itu. Enggak, kursi meeting, kursi di ruang tunggu. Itu juga jadi cerita itu kursi. Jadi kalau Ganindra Bimo dapat jersinya, gua tuh yang gue incer kursinya. Siapa yang akhirnya dapat kursi yang dipantatin sama Marcelino itu? Karena itu akan jadi kursi bersejarah. Siapa tahu bisa gue taruh di museum Jebret Media. Kalau jersey banyak yang udah dapat apa namanya tuh kalau jersey pemain match worn ya. Tapi gue ngiri juga sih. Itu benar-benar dibahas sampai dunia internasional yang dapat jersinya si Bimo. Yang dapat gaya-gaya duduk yang sama Sastra Silalahi. Aduh, ya mah lagi rezekinya mereka lah ya guys. Tapi inilah dampak dari kemenangan Indonesia tentunya. Terus ada lagi yang di konten gue sebelumnya ngomel-ngomel 4-3-3, 3-4-3 itu emang 3-5-2 bang. Oke 3-5-2 yang lo bilang. Tetapi tetap formasi dasarnya Coach Sintayong tuh 3-4-3. Dan kalau lihat dari semua pertandingan sebelumnya di posisi itulah yang selalu berganti-ganti orang. Makanya gue bilang kemarin free rollnya si Marcelino itu betul adanya. Tetapi kalian lihat bahwa kalau jadi 3-5-2 maka dua yang ada di depan adalah Strike sama Orat Mangun. Berarti di sini Sandy Walsh sama Verdong. Baru ada yang namanya Tom Haye, Jenner ya sama Marcelino 3-5-2 betul ya. Tapi kalian lihat dong pas main. Marcelino free roll, si Jenner sama Tom Haye tidak ada yang jadi playmaker murni. Mereka jadi pengangkut rumput dan kemudian juga menjadi breaker. Kemudian lo lihat dari sisi sini tetap yang aktif itu adalah Verdong sama Orat Mangun. Tidak murni dua. Kemudian dari sisi kanan Sandy Walsh ya agak kelabakan karena depannya nggak ada. Karena si Marcelino ke sini. Artinya apa? Makanya gue bilang 3-4-3 variasi. Gitu loh. Nah itu yang gue juga pikir kalian tuh sekarang tuh begitu concernnya ya 3-4-3, 3-5-2, 4-3-3. Betul. Tetapi semua itu seperti yang Binder bilang dan gue setuju. Gue termasuk paham yang seperti dia. Bahwa pada saat di lapangan nggak melulu semuanya itu benar-benar sesuai dengan 3-4-3. Itu semua bisa jadi variatif. Itu semua bisa jadi variasi. Bisa dijadikan kemudian jadi narot 3 kemudian di depannya 2 kemudian bisa lagi ada 1 kemudian depannya lagi ada itu juga bisa. Ya ada 4-3-1-2 kemudian juga bisa jadinya juga 3-4-1-2 dan lain sebagainya. Tapi nggak apa-apa itu pendapat kalian. Itulah kenapa makanya gue bilang tidak juga gue bilang 3-5-2 tapi 3-4-3 dengan variasi itu menurut gue ya. Jadi tapi ya mungkin kalau kalian juga yang kasih komentar merupakan lulusan-lulusan lisensi kepelatihan ya gue berterima kasih untuk masukan kalian. Terus di minggu ini juga setelah kemenangan Indonesia kita dapat kabar timnas Indonesia bersiap lagi untuk Piala AFF dan Coach Sintayong yang langsung menghandle. Ini menjadi lanjutan lagi apakah Coach Sintayong perlu gak sih ngambil atau beliau yang latih AFF ini karena sepertinya malah jadi perbincangan gitu. Kalau misalnya gagal malah diukur dengan kegagalan itu lagi belum pernah dapat piala. Sementara kalau berhasil dibilang ya iyalah Piala AFF gitu kan. Tetapi ya saya pikir itu tugas yang harus dijalankan. Dan gue prinsipnya masih tetap sama selama kita mengikuti kejuaraan tersebut. Kalau memang kita menurunkan tim ya target kita untuk yang memang selevel sama kita target kita juara gitu. Jadi tidak ada kata lain selain juara. Ngapain kita ikut cuman buat nyobain anak U22 tapi nggak dapet target atau nyobain pemain-pemain yang semuanya Liga 1 tapi nggak dapet target. Siapapun yang dimainkan untuk Indonesia gue yakin dalam kapasitas piala tersebut itu adalah yang terbaik buat timnas Indonesia. Jadi gue tetap akan terus mensupport ya siapapun yang nanti akhirnya dipilih dan ditunjuk. Bagi gue mereka bukan sekedar cuman buat cari pengalaman. Untuk level AFF yang katanya sekarang kita sudah meningkat ya kita harus bisa meraih kemenangan. Karena ingat kalau kita mau menjadi jawara ya di level tertinggi ya dia juga harus jadi jawara dulu dong di level-level bawahnya. Nah AFF kita belum pernah yang senior.
tapi yang di level kelompok usia yang udah pernah jadi kan penasaran juga gitu. Nah, kabar yang gue dengar bahwa Martin Paes, Ivar Jenner, Justin Hubner, Strike rencananya itu akan dipanggil juga, tergantung apakah klub mengizinkan atau tidak. Ya itu menunjukkan bahwa gue pikir Coach Sintayong akan menargetkan tentu tim ini menjadi juara. Salah nggak? Enggak dong. Kenapa? Mereka udah nggak layak di level main tersebut. Namanya pemain dimanapun dipanggil ya harus siap. Lu inget nggak si wasit aja, wasit yang waktu itu di penentuan terakhir kita lolos Olimpiade apa enggak, yang lapangannya nggak ada penontonnya, yang katanya yang cukup kontroversial waktu itu. Lah itu wasit aja mau di pertandingan seperti itu, tetapi kemudian dia jadi wasit di final Olimpiade atau Piala Eropa ya? Di final Piala Eropa, lah dia wasit finalnya, lu bayangin tuh. Artinya ya ketika memang lu diminta untuk atau dipanggil untuk mengikuti kejuaraan atau pertarungan tertentu, ya lu harus ikut dan lu harus berikan yang terbaik gitu. Jadi jangan langsung kita pikir udah gini ngapain lu main di level yang itu sama aja lu kayak udah biasa naik bisnis kelas lu nggak mau lagi naik kelas ekonomi gitu. Itu kan jadi sesuatu yang menurut gua nggak bagus juga secara mentalitas lu gitu ya. Itu juga keresahan gua yang gue sampaikan. Terus kemudian juga keresahan gue nih, waktu itu belum kesampaian tuh offside-nya Lewandowski. Ya waktu itu kan masalah jempolnya kan, ya kan. Dan waktu itu juga pernah Liverpool tuh Mane ya atau salah itu juga karena Mane kalau gue bener atau kalau gue nggak salah tuh sikunya gitu. Jadi gue mensupport, makanya tuh yang Arsene Wenger atau siapa gitu bilang bahwa paling nggak setengah badan itu menjadi parameter untuk offside apa enggak. Kalau belum lewat setengah badan ya itu masih onside gitu. Kenapa? Ya karena menurut gue ya namanya misalnya Lewandowski kakinya nomor 46. Lawannya kakinya nomor 41. Ya jadinya dia offside gara-gara kakinya 441. Makanya gue kepikiran jangan-jangan Muhammad Salah sekarang potong rambut karena takut rambutnya kena VAR. Kan dia kalau keriting kan dia kena angin loh. Ya kan posisinya onside cuman lawannya botak. Akhirnya dia rambutnya clear jadi offside. Lalu bayangin dong kalau Drogba udah ada VAR dulu. Pasti offside terus. Lah orang dia kalau sejajar ada yang nongol di celananya. Bener gak Abrar? Bener kan? Waktu dia knee slide kan ada 3 jadinya jalurnya. Itu harus dicoba di GBK tuh. Tetap 3 gak jalurnya tuh. Nah coba lu bayangin orang-orang yang kayak nasibnya kayak Drogba. Udah sejajar gara-gara ada yang nongol di bagian tengah offside. Lah kalau Salah bisa cukur rambut. Lah kalau kaki 46 gak bisa dikecilin. Lah kalau itu juga ini kagak bisa dikecilin bos. Yang ada juga orang pengen ngegedein. Tapi maksud gue make sense kan? Make sense dong gitu loh. Kalau gitu kan berarti ya gimana dia menempatkan, masa dia harus selalu posisinya harus di bawah yang emang gak segede dia gitu. Ya kan? Berarti kan ntar orang cari backnya yang kelihatan itunya gak segede lawannya. Misalnya gitu loh. Jadi gue sepakat itu yang setengah ke situ ya. Itu keresahan gue juga, untung udah gue sampein itu sekarang. Ruben Amorim. Ya memang pemain-pemain ini pada nakal-nakal ya. Waktu itu begitu Bruno mulai gacor diganti Nistelrooy, dia bilang ini salah saya, selama ini saya kurang berkontribusi. Tapi giliran udah Nistelrooy mulai cetak gol. Terus kemarin juga Rashford sama siapa tuh ngepost good training gitu. Lah waktu zaman Erik ten Hag lu kemana aja, kagak pernah ada lu muji, kagak pernah ada lu kata-kata yang kayak sekarang nih Amorim juga jangan salah loh, ini bisa jadi kan cuman kayak apa ya, jangan-jangan ini ibarat kata awal-awal kelihatannya baik-baik aja gitu, ntar dalamnya nggak tahu kan honeymoon periodnya seperti apa di kubu ini. Tapi kita akan lihat lah pertandingan pertama lawan siapa tuh, lawan Ipswich. Nah gitu kan, apakah memang lebih baik dari Nistelrooy apa enggak. Karena menurut gue harusnya Nistelrooy dikasih kesempatan. Tapi ya sudahlah, Amorim kayaknya memang orangnya ramah ya, suportif, suka meluk orang gitu kan, senyum terus gitu. Tapi gue gak tahu lah apa di ruang ganti dia seramah itu, karena kayaknya jangan terlalu diramahin dah pemain-pemain MU ya. Agak repot juga tuh ya. Terus juga Arsenal sama City, kita akan lihat apakah akan keluar dari mimpi buruknya. City bisa sejarah ini 4 kali berturut-turut kalah loh, belum pernah menang loh. Kalau Arsenal 4 kali tapi 1 kalinya ada yang seri kan.
Ya pokoknya memang guru sama murid kagak jauh berbeda itu lagi pusing gitu. Tapi ya mudah-mudahan begitu terus ya. Ya karena supaya Liverpoolnya bisa gacor terus, dan Arne Slot juga udah bilang bahwa terima kasih katanya akhirnya kita tidak akan dipotong oleh international match sampai bulan Maret, karena ya yang agak rugi sebenarnya Liverpool lagi bagus-bagusnya, mentalnya lagi oke, kepotong pertandingan. Tapi kalau misalnya enggak, kita kagak menang Indonesia lawan Arab Saudi. Jadi emang ada perlunya juga. Kita kagak ada bareng brand live reaction. Ya kan, kita jadinya nombok terus. Jadi selama ada Indonesia pokoknya liga-liga berhenti, biarin aja. Yang penting Indonesia main, kita live reaction. Walaupun kalah jauh banget sama channel yang satu lagi. Udahlah nggak usah dibahas. Tapi jauh banget emang kemarin. Tapi nggak apa-apa. Itu kan rezeki orang ya. Ada bagusnya juga lu Tong. Ya yang penting kita tetap maksimal, dan kami tetap berterima kasih Jebret Tim. Kalian semua yang menyaksikan. Terakhir kita 1,6 ya. Sebelumnya 1,2 atau 1,3. Jadi thank you Jebret Tim. Dan tadi juga kita akan ngumumin. Pokoknya kita lagi dalam proses pengundian juga, karena akan ada juara ada juara yang kedua setelah 2023 tenis. Sekarang 2024 kita olahraga padel atau paddle. Nanti kalian lihat saja pengumumannya di Jebret Media YouTube dan juga sosmed. Siapa-siapa saja yang tampil, siapa-siapa saja yang main. Itu ada di 15 Desember 2024. Kalian harus nonton ya pertandingan-pertandingan paddle tersebut. Dan bahkan kalian bisa ikutan main, karena akan ada turnamen komunitasnya. Tapi slotnya terbatas, kalian lihat-lihat aja infonya kalau memang kalian pengen ikutan main. Dan last but not least, itu adalah gua akan nemenin 2 pemain yang kemarin di turnamen SSB lolos sebagai 2 pemain terbaik pilihan pelatih dari Tranmere Rovers, dan akan menjalani latihan selama 2-3 minggu di Tranmere Rovers di Inggris. Dan nanti mudah-mudahan mereka bisa lancar-lancar, dan tentu saja seperti yang generasi yang pertama, mereka banyak mendapatkan ilmu di sana. Mudah-mudahan juga yang 2 orang nanti juga akan mendapatkan ilmu yang juga tidak kalah bagusnya dengan yang sebelumnya. Dan tentu saja doakan kita pulang pergi semuanya selamat, sehat untuk pergi ke UK nanti. Dan itu pas bener ada pertandingan Liverpool lawan Madrid, Liverpool lawan Manchester City, kemudian juga Tranmere gue lupa lawan siapa. Dan nextnya juga ada si Mardel, otak gue goblok. Iya soalnya ada Mardel, emang ada Arsenal lawan MU di tanggal 5-nya. Tapi gue belum tahu apakah bisa lanjut sampai situ apa enggak. Tapi yang jelas sih gue mau ucapin makasih sama Mardel, karena Mardel ngenalin nama temennya. Nah temennya itu kemudian mensponsori saya untuk memberikan support selama di Inggris. Terima kasih Bayu. Terima kasih Bayu. Dan nanti juga Jebret Media ada program bersama Bayu yang sepertinya akan punya program untuk memberangkatkan para pengguna dari Bayu untuk nonton bola langsung ke klub kesayangannya. Nanti ikutin aja di Jebret Media caranya seperti apa. Yang gue denger sih caranya yaitu mengirimkan video seperti komentator. Tapi itu yang gue tahu. Tapi nanti kalian lihat aja sepenuhnya di DPI, di KPI, di webnya kita, dan juga di sosmednya Jebret Media ya guys. Jadi that's it for today guys. Thank you banget untuk yang episode sebelum ini. AdSense-nya katanya dapat 1 juta guys. Ya ampun. Gila. Kalau 1 juta tiap hari gue bikin 3 konten bisa 3 juta kali 30 90 juta. Ya ampun. Tapi sayangnya yang kemarin 1 juta 40 episode sebelumnya 1 juta totalnya. Jadi masih kayak ya ganggu aja lama-lama. Gak apa-apa, mereka emang dibayar untuk itu. 1 kali ya itu 250 perak. Ntar kita hitung aja setiap acara dia berapa kali ya tuh dari tadi ya. Gitu guys, gue mau lanjut lagi sih, tapi kayaknya udah dulu karena gue harus ke Potsi mau syuting lagi. Mudah-mudahan kalian tetap menyaksikan Jebret Media, PB Ina. Nanti kita tunggu ya PB Ina ada apa lagi, karena sementara ini kita lagi tidak siaran dulu ya. Terus kemudian juga di channel Valentino Jebret, subscribe, like, comment, share supaya makin rame lagi, supaya bisa nemenin Jebret Media gitu loh ya. Jadinya kalau gue akhirnya mulai bisa konsisten begini, walaupun kadang-kadang omongannya apaan sih itu katanya, tapi yang penting kan konsisten dulu. Kalau
untuk YouTube kan gitu. Ya udah guys ya, gue tunggu komen kalian. Gue tunggu juga opini kalian ataupun juga saran dari kalian, bikin gini dong, bikin gitu dong. Pokoknya gue tunggu buat kalian semua. Kalau begitu thank you, saksikan sesaat lagi tidak ada tayangan apa-apa ya. Ini Repsi hari Kamis ya. Pokoknya kalian tunggu aja gebrakan-gebrakan dari channel Valentino Jebret dan juga Jebret Media TV. Thank you.